Selanjutnya yang akan kita bahas sesuai dengan nama babnya yaitu persamaan diferensial biasa orde 1. Oke, nah ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk mencari solusi pada PDB orde 1, yaitu PDB terpisah, PDB dengan koefisien fungsi homogen, dan yang ketiga PDB linier. Nah, yang akan kita bahas itu adalah metode yang pertama dan yang ketiga, yaitu PDB terpisah dan PDB linier. Untuk PDB dengan koefisien fungsi homogen, nanti mungkin akan dilanjutkan di semester selanjutnya di kalkulus 3, begitupun dengan PDB orde 2-nya ya. Jadi pada semester ini kita cukup untuk membahas PDB orde 1 dengan metode PDB terpisah dan PDB linier. Metode yang pertama yaitu adalah PDB terpisah. Nah, persamaan diferensial biasa yang dapat kita cari solusinya dengan menggunakan PDB terpisah itu adalah PDB yang dapat kita tuliskan dalam bentuk GYDY sama dengan Fx dx. Jadi sesuai dengan namanya yaitu terpisah, maka kita bisa memisahkan pada fungsi persamaan diferensial biasa itu adalah mana yang merupakan variabel y di ruas kiri dan variabel x itu di ruas kanan untuk keseluruhan fungsi tersebut ya. Jadi ketika PDB-nya dapat dipisah, y di kiri dan x di kanan, maka kita bisa menggunakan penyelesaiannya dengan menggunakan PDB terpisah. Nah, cara menyelesaikannya yaitu dengan mengintegralkan kedua ruas. Artinya, ruas kiri diintegralkan terhadap y, karena dy ya. Lalu, yang ruas kanan juga diintegralkan terhadap x, karena disitu dx. Seperti itu. Nah, ada 2 contoh yang akan kita bahas untuk menunjukkan penyelesaian PDB dengan metode PDB terpisah ya. Yaitu soal ini. Yang pertama adalah x ln x dikalikan y aksen sama dengan y. Dan yang kedua adalah y aksen sama dengan x pangkat 3 eksponen min y dengan y2 itu sama dengan 0. Jadi kita akan bahas satu persatu ya, kedua soal ini. Soal yang pertama yaitu x ln x dikalikan y aksen sama dengan y. Nah, dengan metode PDB terpisah, kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial ini ya. Oke, ini adalah soalnya. Langkah pertama adalah kalian tuliskan y aksen itu adalah dy per dx. Ya, dia turunan dy per dx. Nah, kemudian sesuai dengan namanya terpisah, maka kita pisahkan yang variabel y dan dy-nya itu di ruas kiri, dan yang variabel x dengan dx-nya itu di ruas kanan. Maka jadinya seperti ini. dy dibagi dengan y di sini di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri ya, berarti jadi ke bawah, kali silang. Begitupun yang x, dx-nya kali silang jadi ke atas, x ln x-nya kali silang jadi ke bawah. Jadi kita peroleh dy per y sama dengan dx per x ln x. Oke, jelas ya. Nah, ini tuh sama dengan kita integralkan kedua buah ruas. Ruas kiri kita integralkan, berarti ini adalah 1 per y dy. Itu sama dengan integral 1 per x ln x dx. Oke, jadi setelah langkah pertama adalah dipisahkan yang y sebelah kiri, yang x sebelah kanan. Lalu langkah kedua adalah kita mengintegralkan masing-masing ruas. Yang y di kiri, yang x di kanan. Nah, hasil dari integral ini, integral 1 per y dy itu adalah ln mutlak y. Nah, itu sebelah kiri. Yang sebelah kanan, integral 1 per x ln x dx itu hasil integralnya dengan menggunakan integral substitusi, metode substitusi, hasilnya adalah ln mutlak dari ln x ditambahkan dengan C1. Artinya di sini ada konstanta ya, bentuk tak tentu. Oke, ini diperoleh dari mana? Itu dari teknik pengintegralan yang sudah kita bahas sebelumnya ya.
Nah, ini sekarang ada yang namanya C1, ini adalah konstanta. Biasanya kita akan tuliskan C saja ya, tapi saya tuliskan C1 karena nanti kita akan ubah bentuknya menjadi ln C2. Jadi di sini karena yang lainnya itu bentuknya adalah ln ya, ln mutlak Y sama dengan ln mutlak dari ln X ditambah dengan C1. Nah, C1 ini supaya kita bisa ubah bentuknya, maka kita ubah juga menjadi ln C2. C1 sama C2 ini adalah angka yang berbeda. Yang namanya C1 ini bisa positif, bisa negatif. Karena hasil dari ln itu dia disumbu Y, itu dia bisa negatif, bisa positif. Sedangkan ln dia terdefinisi hanya pada X positif. Jadi di sini ln C2, jadi C2 ini pasti bilangan positif ya. Itu sama dengan C1 gitu. Jadi kita ubah C1 ini menjadi ln C2. Ini boleh ya seperti ini. Lalu di sini ada aturan dari logaritma natural, yaitu kita bisa ubah bahwa ln mutlak X ini ditambahkan dengan ln C2, kalau dalam logaritma ada penjumlahan berarti kan yang di dalamnya itu dikalikan ya. Berarti ini ln mutlak X bisa kita kalikan dengan C2. Kan ingat ada ln A ditambah ln B itu adalah ln A kali B kan gitu. Atau log juga sama ya. Log A ditambah log B itu sama dengan log A kali B. Nah, maka ini juga kita ubah menjadi ln C2 dikalikan mutlak ln X. Oke. Nah, lalu kemudian kita ubah dia. Ini kan ln mutlak Y, lalu sebelah kanannya adalah ln C2 dikalikan mutlak ln X. Nah, ini nilai dari mutlak Y itu pasti positif. Artinya kita bisa ubah ini dengan kita mengubah ln, bentuk ln itu kalau kita tuliskan dengan eksponen ln mutlak Y, itu maka eksponen sama ln itu kan dia saling menginverskan, artinya dia jadi sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai Y sama dengan eksponen ln dari C2 mutlak ln X. Maka itu adalah jadi sebenarnya di sini adalah C2 mutlak ln X. Nah, tapi yang namanya ln X tadi itu kan dimutlakan positif juga ya. Berarti di sini nilai C2 ini dia bisa berubah menjadi C besar. Di mana C besar ini bisa jadi plus C2, bisa jadi min C2, bagaimana nilai dari ln X-nya tadi gitu. Maka bentuk ini kita ubah menjadi Y sama dengan C ln X. Dengan C besar ini harusnya ya, C besar ini sama dengan plus C2 atau minus C2. Bagaimana nanti nilai dari mutlak ln X-nya. Nah, maka solusi umum dari persamaan diferensial X ln X dikalikan Y aksen sama dengan Y itu adalah Y sama dengan C ln X. Seperti itu. Dengan C-nya itu adalah plus minus C2. Jadi, nah ini adalah bentuk umum. Artinya C-nya itu masih bebas, masih ada terbuka untuk nilai koefisien berapapun gitu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah mencari solusi umum pada PDB terpisah pada soal nomor 1. Oke, selanjutnya untuk memperjelas, mungkin banyak yang bingung ini bagian setelah integral itu bagaimana. Jadi saya akan jelaskan tertulis. Jadi kalau mulai dari awal sampai integral sepertinya tidak ada masalah ya. Di sini kita hanya mengelompokkan saja mana yang X, mana yang Y, lalu diintegralkan masing-masing sisi. Nah, sekarang bagaimana kita mengintegralkannya? Oke, bagian dari integral 1 per Y dy itu jelas ya. Integral dari 1 per Y itu adalah ln mutlak Y. Nah, sekarang kita cari yang di ruas kanan. Itu kita kan akan mencari integral 1 per X ln X. Nah, kita misalkan kita gunakan teknik substitusi. U itu misalkan itu adalah si ln X-nya. Maka DU itu adalah 1 per X dx. Gitu kan ya, turunan dari ln X itu adalah
seper X dx. Maka kita bisa tuliskan bahwa dx itu adalah X dikalikan du gitu kan ya. Nah, maka integral 1 per X ln X dx itu bisa kita ubah menjadi integral u-nya itu adalah ln X. Sedangkan du itu adalah seper X dx. Bayang ya di sini. Berarti integral ini bisa kita tuliskan sebagai integral seper u du, ya enggak? 1 per u itu berarti kan 1 per ln X ya, bagian ini. 1 per X dx itu adalah du, 1 per X dx. Oke ya. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa nilai dari integral 1 per y dy itu adalah ln mutlak y. Sebenarnya plus c gitu ya, tapi c-nya kita gabungkan ke sebelah kanan ya. Nah, ini sama dengan integral dari seper u du, yaitu ln mutlak u. Ditambahkan, misalkan saya tuliskan ini adalah C1. Nah, u-nya sendiri itu adalah ln X. Maka kita bisa tulis ln mutlak y itu sama dengan ln u-nya itu adalah mutlak ln X ditambah dengan C1. Nah, C1 ini itu kita ubah menjadi ln C2. Nah, ini diperoleh dari mana? Misalkan seperti ini. Ingat yang namanya grafik dari ln itu adalah seperti ini. Gitu kan ya. Jadi misalkan ini adalah C1, berarti C1-nya tuh di sini. Nah, ini adalah C2-nya. Ln itu hanya terdefinisi di nilai X positif, atau di sini adalah C2 positif. Berarti C2 di sini dia adalah selalu positif. Nah, sedangkan C1 itu dia hasil Y-nya, bisa negatif di bawah, bisa positif. Jadi kita ubah C1 itu sebagai ln C2 ya. C2 ini selalu positif. Seperti itu. Nah, sekarang di sini kita ubah dia menjadi ln mutlak Y itu sama dengan ln aturan logaritma, yaitu ln A ditambah ln B itu kita bisa ubah menjadi ln A kali B. Maka di sini adalah ln dalam kurung ya, biar nggak bingung, C dikalikan ln X, seperti itu ya, sampai sini. Nah, sekarang di sini ln mutlak Y di sini sebenarnya bisa negatif bisa positif ya, tapi kita mutlakkan. Di sini ln X dia bisa positif bisa negatif. Nah, tapi di sini ada C. Maaf, C-nya di sini adalah C2 ya, lupa. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan Y itu adalah C besar dikalikan dengan ln X. Seperti itu. Dimana si C itu, C ini kan itu adalah bisa sama dengan plus C2, bisa juga minus C2, seperti itu. Kenapa? Jadi kalau dia nilainya positif, maka C2-nya dipositifkan. Kalau nilainya negatif, maka minus C2 jadinya gitu. Jadi solusi umumnya adalah seperti ini gitu. Jadi kenapa dia bisa diubah ke C2, tadi dari C1 jadi ln C2, lalu solusi umumnya menjadi Y sama dengan C ln X. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 2. Y aksen sama dengan X pangkat 3 eksponen min Y. Lalu di sini diketahui Y2 sama dengan 0. Nah, jika diketahui ada ketentuan seperti ini, misalkan ini nih, Y2 sama dengan 0, artinya kita diminta untuk mencari solusi khususnya ya, bukan hanya solusi umumnya. Nah, maka kita jawab ini soalnya. Langkah pertama adalah kita ubah Y aksen itu menjadi dy per dx. Kemudian langkah kedua kita kelompokkan yang Y di ruas kiri, yang X di ruas kanan. Maka sama dengan seperti ini. dy
ini sama dengan dibagi dengan eksponen Y di ruas kanan, dia kali silang jadi ke bawah, eksponen min Y. Lalu X pangkat 3 di ruas kanan, dx-nya kali silang jadi X pangkat 3 dx. Nah, eksponen min Y ada di bawah, berarti itu kan sama dengan eksponen Y ya, di atas. Lalu kita integralkan ya, jadi integral eksponen Y dy sama dengan integral X pangkat 3 dx. Oke, ini integralnya tidak terlalu sulit, tidak seperti soal nomor 1 ya. Eksponen Y kita integralkan terhadap Y, variabel Y, maka itu adalah eksponen Y lagi kan ya. Eksponen mau naik mau turun, itu adalah eksponen lagi. Nah, sedangkan di ruas kanan, integral X pangkat 3 dx itu diintegralkan menjadi 1/4 X pangkat 4 plus C. Oke, seperti ini. Maka, kalau kita ubah supaya kita menjadi Y sama dengan, maka kita gunakan logaritma natural. Maka kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan ln 1/4 X pangkat 4 plus C. Ini adalah solusi umumnya. Oke, kalau ada yang bingung di sini mengubahnya, jadi di sini gampangnya sih gini. Kalau ini adalah eksponen Y ditambah sama dengan 1/4 X pangkat 4 plus C. Nah, kalau kita mau ubah jadi ini, itu adalah begini. Jadi ini adalah ln dari eksponen Y. Jadi kita kalikan dengan ln semuanya. Ini juga ln 1/4 X pangkat 4 plus C. Yang bagian sini ya, kita tuliskan dalam bentuk ln. Ln sama eksponen dia saling inverse, artinya dia kasarnya jadi hilang lah ya, jadi 1. Maka di sini jadi kita tuliskan Y. Oke, di sini kita tuliskan Y. Itu sama dengan, berarti tinggal bagian ini ya, karena di sini nggak ada eksponennya, nggak. Jadi eksponen sama ln itu jadi 1 lah. Mau eksponen ln atau ln eksponen itu jadi sama dengan 1. Maka ini kita bisa tuliskan ln 1/4 X pangkat 4 plus C. Jadilah seperti ini. Gitu. Nah, dari sini, karena kita diketahui Y2 sama dengan 0, maka kita harus mencari solusi khususnya. Jadi yang ini itu adalah solusi umum. Ya. Nah, caranya adalah dengan kita mensubstitusi. Yang dimaksud dengan Y2 sama dengan 0 artinya nilai Y ketika X-nya sama dengan 2, yaitu sama dengan 0 gitu. Maka di sini Y itu adalah 0. 0 sama dengan ln 1/4 X-nya itu adalah nilai 2, 2 pangkat 4 plus C, kan gitu. 1/4 dikalikan 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 dibagi 4 berarti 4 ya. Berarti di sini adalah 0 sama dengan, kita bisa tuliskan di sini, ini adalah 0 sama dengan ln 4 ditambah C. Nah, untuk menghilangkan ln berarti kita kebalik, kita dituliskan dengan eksponen. Jadi di sini adalah eksponen 0 itu sama dengan eksponen ln 4 ditambah C. Eksponen 0 itu adalah 1. Eksponen sama ln dia saling menghabiskan, jadi hilang lah ya. Ini jadi tinggal 4 plus C-nya. Nah, seperti itu, maka diperolehlah ini. Gitu. 1 sama dengan 4 ditambah C. Artinya C-nya itu adalah minus 3. Nah, maka kita peroleh solusi umum dari persamaan diferensial itu adalah Y sama dengan ln 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Dan solusi khususnya itu adalah Y sama dengan ln 1/4 X kuadrat. Nah, C-nya itu adalah minus 3 ya tadi. Maka di sini adalah minus 3. Oke, jadi di sini jelas yang dinamakan dengan solusi umum, dia masih ada C-nya, konstantanya masih bebas, tapi pada solusi khusus dia sudah spesifik ke nilai tertentu, yaitu di sini adalah minus 3. Oke, jelas mungkin ya.